Shalom. Hari ini sesi 7. Kita masuk ke sesi 7, bagaimana kegelapan bekerja. Minggu lalu kita sudah bahas sedikit mengenai transfer media. Mungkin kita setengah jalan sudah di transfer media. Roh jahat bisa masuk dari kutuk harus diputusin. Roh jahat bisa masuk dari warisan. Dalam bentuk warisan kuasa gelap, ini harus dilakukan pencabutan akar. Roh jahat bisa masuk dari dosa. Nah, ini dia biang keroknya. Setelah warisan dicabut, harusnya kita berbalik arah. Ini yang namanya bertobat. Kita harus bertobat. Lepas dari dosa. Semuanya, kita tidak setuju lagi dengan dosa. Kemudian kita masuk di celah berikutnya, penyangkalan nasar. Saya sudah bahas beberapa kali, tapi saya ngomong sedikit ya. Kemarin saya ada melayani satu orang, beberapa hari lalu saya ada melayani satu orang ibu. Dia merasa teraniaya dengan suami. Dia menggugat cerai suami. Saudara tahu apa yang Tuhan ngomong ketika seseorang menggugat cerai? Tuhan ngomong jelas begini, orang yang menggugat cerai pasangannya adalah orang yang sudah mati rohani. Jadi jangan pernah berkata cerai di dalam suatu rumah tangga. Nggak boleh. Kalau kita mengucapkan kata cerai tanpa sadar, sebenarnya rohanimu sudah mati. Pada dasarnya kita nggak boleh menyetujui yang namanya perceraian. Tidak ada yang namanya perceraian. Oleh sebab itu, Tuhan sendiri membenci yang namanya perceraian. Oke, terus kita lanjutkan. Penyangkalan nasar ini mungkin sedikit aja. Ibu ini berkata, saya tidak bahagia hidup sama dia. Saya bilang gini, kasih saya list apa yang menurutmu bahagia. Kasih saya list apa itu kebahagiaan. Gak bisa jawab. Saya bilang kebahagiaan itu sebenarnya harus ya kita dapat hanya di Yesus, gak ada cara lain. Kalau kita mengharapkan kebahagiaan dari manusia, saya jamin 100% kita akan kecewa. Kenapa? Karena kejahatan di dalam perkawinan itu yang namanya tuntutan. Ketika istri dan suami saling menuntut, itu saya bilang itu kejahatan. Justru keindahan dari suatu perkawinan adalah gift atau pemberian, di mana saudara memberi bagi orang lain, bagi pasangan saudara. Kita nggak bisa bikin list yang namanya kebahagiaan. Kenapa? Ketika saudara membuat list kebahagiaan saudara, saya bilang semuanya itu bicara soal ego. Saya mau dipuaskan, saya mau disenangkan. Itu nggak bisa sama sekali. Dan Tuhan ngomong jelas sekali, siapapun yang menggugat cerai, sebenarnya rohaninya sudah mati. Kenapa? Dia sudah tidak punya perasaan lagi. Perasaannya sudah hangus. Bahaya luar biasa. Saya bilang ya, sama semua di sini yang masih ada komplit suami istri, ayolah pegangan tangan. Pegangan tangan. Tuhan membenci perceraian. Sekali lagi, Tuhan membenci perceraian. Oke? Jangan pernah hidup di dalam tuntutan. Kenapa? Karena tuntutan akan membawa saudara pada kekecewaan. Ya. Terus kita masuk di transfer media. Kita sudah bahas minggu lalu mengenai lagu-lagu. Saudara tahu, lagu itu ada spiritnya. Setiap liriknya itu punya spirit.
Dan begitu kita dengerin atau kita ngikutin lagu itu, tanpa saudara sadar, itu mempengaruhi jiwamu. Mempengaruhi jiwa kita. Kita bisa terbawa hanyut dalam lagu itu, kita jadi sedih. Kita terbawa hanyut dalam lagu itu, kita jadi excited. Oke? Sekali lagi saya bilang, tidak semua lagu dunia itu duniawi. Betul? Contohnya? Halo Halo Bandung. Contohnya lagu-lagu perjuangan. Lagu-lagu perjuangan. Jadi, kalau saudara misalnya lagi galau, lagi putus cinta, saya bilang jangan pernah dengerin lagu-lagu patah hati. Kayak Rahmat Kartolo, patah hatiku jadinya. Lagi patah hati tambah sakit. Ya, kemarin kita udah bahas ya. Tambah hari, tambah saudara dengerin itu tambah sakit. Mendingan kalau saudara lagi putus cinta, diputusin pasangan atau apa, dengerinlah Indonesia Raya. Dengerin Indonesia Raya. Kalau misalnya itu lagu rohani lebih baik. Kalau saudara bilang, waduh Pak, lagu rohani, ya udahlah. Kalau nggak ada lagu rohani, dengerinlah Indonesia Raya. Ya, semangat, jangan sampai patah dalam semangat. Ya, setiap lirik itu dibuat berdasarkan situasi dan kondisi orang yang menulisnya. Oleh sebab itu orang yang menulis ini ada spiritnya. Dan spirit itu terbawa kepada orang yang mendengar dan menyanyikannya. Saya enggak bilang saudara enggak boleh. Tapi saya bilang lebih baik jangan. Lebih baik tidak. Kenapa? Karena itu tidak membuat saudara semakin cinta Tuhan. Justru membuat saudara semakin jauh dari Tuhan. Oke, sampai sini bisa ngerti? Kita lanjutkan sekarang mengenai game dan tontonan. Ini bahaya loh, ini bahaya. Saya bilang kemarin, game bisa merusak dua hal. Fisik dan psikis. Fisik dan psikis. Psikis kejiwaan kita. Ketika saudara terlibat dengan game atau apa, saudara akan dirusak tanpa saudara sadar. Fisik saudara akan rusak. Saudara akan ngalamin kerusakan fisik yang tidak langsung, tapi akan bertahap kerusakan itu. Saya cuma bilang sama saudara, kalau saudara punya anak, jangan pernah izinkan anakmu terlibat game. Lebih baik begitu. Lebih baik anakmu kuper daripada anakmu update sama game, tapi nanti rohaninya akan hancur ke depan. Nanti kita lihat apa saja pengerusakan karena game. Saudara lihat ya, game atau tontonan itu sengaja dibuat sama roh jahat itu semenarik mungkin. Game itu akan dibuat sama roh jahat bikin seru. Tambah seru game itu tambah laris. Betul gak? Tambah seru game itu tambah laris. Tambah saudara main, tambah saudara terikat, dan tambah saudara gak bisa lepas. Sadar gak saudara? Game yang paling diminati orang adalah game yang satu, menantang. Oke. Kedua, game yang diminati orang adalah game yang gambarnya menarik, seru. Tanpa saudara sadar, ketika game ini menantang, menarik, seru, tanpa saudara sadar, waktumu habis. Dan ini cara kerja roh jahat untuk menjauhkan engkau dari Allah. Sekali lagi, inilah cara kerja roh jahat untuk membuat engkau jauh, jaga jarak sama Allah. Mazmur 90 ayat ke-12.
Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara nggak pernah akan jadi bijaksana, atau anak saudara nggak pernah akan jadi anak yang bijaksana kalau anak saudara menghabiskan waktunya di gadget, di game. Kita mau anak kita baik, tapi kita mengizinkan anak itu terlibat dengan game. Itu sangat tidak baik. Tanpa saudara sadar, saudara sedang merusak kejiwaan anak itu. Dan tanpa saudara sadar, saudara sedang merusak tubuh anak itu. Saudara perhatikan ya. Ternyata yang paling banyak main game itu justru usia dewasa, bukan usia anak-anak. 29% pemain game itu berusia 20 tahun ke atas. Dan kebanyakan pegawai kantor. Ini survei, memang survei, 29% gamers itu usia 20 tahun sampai dengan 50 tahunan. Nggak mungkin 80 tahun masih begini. Bisa aja Pak, iya memang bisa aja. Saya pernah lihat umur 80 tahun masih main game. Dua puluh tujuh persennya itu di bawah 20 tahun. 27% itu di bawah 20 tahun. Dan 59%-nya laki-laki. 59% laki-laki, 29% usia dewasa, 27%-nya usia anak-anak. Bisa bayangin nggak? Anak-anak bertumbuh, main game, dia naik, usianya bertambah, nanti jadi dewasa, dia sudah terikat di sini. Dan di sini akan terjadi pengerusakan. Tujuan roh jahat adalah masuk ke dalam seseorang melalui game. Begitu orang itu masuk, game ini dibuat dengan spirit. Sekali lagi saya bilang, game dibuat dengan spirit. Game yang tidak berspirit, saya bilang, game yang tidak berspirit biasanya tidak akan pernah laku. Game yang berspirit justru yang laku, yang paling banyak diminati. Contohnya, misalnya Ragnarok. Saya enggak tahu ya, saya enggak pernah main game. Puji Tuhan, saya enggak pernah main game. Saya enggak seneng game. Tapi saya ngelihat apa aja sih pengerusakannya karena game, dan itu bahaya luar biasa. Begitu saudara, ya Pak, daripada anak nanti jadi bawel, nangis mulu, lebih baik anakmu nangis karena nggak boleh main game, daripada anakmu rusak nanti di kemudian hari karena kau mengizinkan anakmu main game hari ini. Susah, memang susah, nggak gampang, apalagi dia masuk dalam pergaulan, lingkungan yang nggak bagus, dan jenuh. Nah, roh jahat masuk dengan cara yang namanya rekreasi. Dia masuk lewat rekreasi. Anak-anak kecil sudah diajarin rekreasi. Rekreasinya seperti apa? Dia mulai main game, mulai buka game online, main game. Dan saudara perhatikan, itu yang biasanya yang terlibat dengan game online, saudara perhatikan itu paling banyak di atas 20. Saya nggak bilang game online yang di warnet ya. Di warnet memang 20 tahun ke bawah. Tapi yang biasanya di rumah atau di kantoran itu 20 tahun ke atas. Nah,
Itu bahaya, itu bahaya. Sebenarnya ini sangat berbahaya. Begitupun dengan tontonan tanpa saudara sadar, tontonan itu skripnya sudah dirancang sedemikian rupa untuk menarik. Apalagi kalau misalnya drama-drama seri. Saya pernah bilang sama saudara, saya pencinta drama seri. Saya sangat cinta drama seri dulu. Akhirnya begitu kita masuk ke situ, tanpa saudara sadar, saya kasih tanda kutip ya, di dalam film itu ada hipnotisnya. Saya kasih tanda kutip tapi. Kita bisa terhipnotis gitu dengan film itu. Saudara juga bisa terhipnotis dengan game. Sadar nggak? Banyak orang nggak sadar loh. Lu lagi stres nonton film. Nah di film itu dia merasa jiwanya terhibur. Begitu jiwanya terhibur, selesai film, stres lagi. Itu memang cara kerja roh jahat. Tujuannya apa? Supaya kita nagih. Dan begitu kita masuk di situ, kita akan nagih terus. Kita nggak pernah puas dengan apa yang kita lihat akhirnya. Kita nggak pernah puas dengan jiwa kita. Kita selalu mau dipuasin. Kita selalu nagih. Dan ini tidak bagus. Ya, saudara lihat ya, saudara perhatikan ya. Orang-orang yang terikat dengan film-film seri seperti drama Korea dan sebagainya. Saudara lihat, hidupnya itu udah kayak drama loh. Orang-orang, saya lihat di survei di Google, orang-orang yang aktif dengan drama Korea biasanya itu lebih melankolis. Ngerti gak sih maksudnya? Berarti karakternya berubah, kejiwaannya berubah. Saudara nonton film misalnya, saudara nonton film drama Korea, tiba-tiba saudara berubah. Jadi kolokan, pacarnya bilang, "Pak, pacar saya kok jadi kayak anak anjing gitu, Pak." Kok jadi begini? Kenapa? Karena itu udah terbawa tanpa saudara sadar. Saudara sudah terhipnotis di situ, dan tanpa saudara sadar, roh jahat sudah masuk ke situ. Kita buktiin ya. Ada dua anak. Yang satu seneng banget nonton Power Rangers. Yang satu nggak pernah nonton yang begitu-begitu. Oke? Saya tanya sama saudara, yang keras yang mana? Saudara sebenarnya udah tahu. Tapi kenapa kita sering mengizinkan? Misalnya Teletubbies misalnya. Teletubbies, ini ada kepalanya, ada gini, ada buletan. Itu maaf ya, saya bilang ya, itu jenis-jenis kelamin. Dan mereka selalu mengakhiri percakapan mereka dengan cara berpelukan. Itu sebenarnya transfer roh kenajisan kepada anak-anak. Ya, saya kemarin lihat, The Simpsons, tahu Simpson? Tahu? Itu semua yang diomongin tepat ramalannya. Ya, abis ini Trump naik, abis Trump Biden naik, abis Biden nanti ada kehancuran ini. Itu seperti digiring begitu.
Ada orang nanya, kenapa Pak bisa gitu? Itu New Age Movement. Dan itu dari roh ramal. Itu dari roh ramal. Bisa bayangin nggak? Kita nonton itu. Itu bahaya luar biasa loh. Jangan pernah merasa itu hal-hal simple. Saudara nonton film Korea, nonton film Korea, misalnya tentang percintaan, saudara akan berubah suami saudara jadi seperti itu. Iya loh. Tiba-tiba lu jelek pakai gitu, pakai celana kotak-kotak dong, kotak-kotak pink, lihat tuh kayak itu. Udah kotak-kotak pink lagi. Akhirnya kita ngerubah orang dengan, karena kenapa? Karena di otak kita yang begitu keren. Wah Pak, suami saya Pak nggak pernah romantis. Lu kebanyakan nonton Korea, lu jadi romantis mulu maunya. Romantis seperti apa? Akhirnya kita hidup dalam tuntutan. Ini Pak, saya lagi berantem, saya pergi, nggak dikejar Pak, yang kejar anjing orang. Ya nggak bisa gitu dong. Kita nggak bisa masukin diri kita di dalam film. Nggak bisa. Hidup kita bukan drama. Hidup kita itu fakta. Jangan jadikan hidup kita sebagai drama. Oleh sebab itu, inilah cara roh jahat menyita waktu orang. Supaya orang nggak lagi fokus sama Tuhan, nggak lagi jadi bijaksana, tapi mulai fokus sama gadgetnya, mulai fokus sama gamenya, dan mulai fokus sama TV-nya. Dan ketika kita mulai fokus sama TV kita, sama game kita, kita lupa fokus kita yang utama sama Tuhan. Dan itu cara roh jahat narik kita jauh dari Tuhan. Saya rindu saudara benar-benar mengerti ini. Hati-hati dengan apa yang kamu tonton. Saudara pergi nonton bioskop, misalnya saudara nonton Jackie Chan, pulang dipepet orang, lu lebih keras lu, lebih jagoan daripada kita nonton bioskop, nonton film melankolis. Nonton film melankolis, kita nonton film melankolis di bioskop, pulang dipepet orang kita nangis. Nonton film Jackie Chan dipepet orang kita turun. Kenapa ini faktor kejiwaan sudah terbawa ke kita? Saya berapa kali saya ngelihat orang berubah sikapnya ketika dia terikat dengan Korea. Saya nggak bilang Korea aja ya, sekarang masuk Thailand, Filipina, segala macam. Bahkan Indonesia. Ya. Orang-orang akhirnya karena misalnya sering nonton, misalnya maaf, tukang bubur naik haji misalnya. Lagunya sampai hafal, sampai akhirnya mau nyembah lagunya keluar itu. Kenapa? Itu udah kerasuk sebenarnya, tanpa disadari situ sudah kerasuk. Makanya firman Tuhan segala sesuatu baik tapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu baik tapi tidak semuanya berguna. Saudara perhatikan, kalau saudara sudah terikat, kalau saudara sudah mulai terikat, itu sudah bahaya. Game bisa membuat saudara berubah fisik dan berubah juga psikis. Begitu juga dengan tontonan. Tontonan akan merubah fisik saudara dan juga akan merubah psikis saudara. Banyak orang bilang, aduh Pak, saya main game dah buat ngilangin stres. Saya bilang, stres tidak bisa dilerai dengan game. Saya bilang sama saudara, stres tidak pernah bisa dilerai dengan game, dan stres tidak pernah bisa dilerai dengan film.
Stres hanya bisa dilerai dengan doa. Ketika saudara datang ke Tuhan, saudara akan ngelerai stres itu. Buktinya mana Pak? Di Alkitab bilang, perempuan Samaria yang duduk sama Yesus. Dia bilang apa? Yesus bilang apa? Panggil suamimu. Dia bilang, suamiku yang mana Pak? Tuhan, suamiku ada 5. Iya memang kamu tidak punya suami karena suamimu banyak. Tuhan cuma ngasih tahu, kalau kamu minum sumur itu, kamu minum dari Tuhan, kamu minum dari Tuhan, Tuhan akan melerai stresmu. Kalau kamu lagi stres, kamu lari ke makanan, kamu lari ke bioskop, saya bilang sama saudara, stresmu tidak pernah akan lerai, justru itu akan menambah engkau stres lagi. Tuhan sendiri yang ngomong, ayo, waktu perempuan Samaria, jelas Tuhan bilang, panggil suamimu. Dia berusaha, lu mau punya 1000 suami pun, kalau lu gak berubah, Tuhan bilang gitu, lu mau punya 1000 suami, 2000 suami, kalau lu gak berubah, lu gak pernah bisa puas. Tuhan bilang puaskan diri kita dengan apa yang kita punya hari ini. Bilang sama suami, sama istri di samping. Bilang, saya puas dengan adem kau. Oh, Pak Yogo malu-malu. Bilang, saya puas dengan keberadaanmu. Gak pernah bisa puas selama masih ada ego. Ini tuntutan terus. Ego itu membawa tuntutan. Maaf, saya bilang sekali lagi, ego akan membawa tuntutan. Dan ego akan tuntut lagi, gali lagi. Sampai seberapa dalam kau gali dunia ini. Sekali lagi saya bilang, sampai seberapa dalam kau gali dunia ini, engkau tidak pernah akan puas. Nggak bisa puas. Saya dulu senang banget yang namanya Tetris. Saya pernah ikut perlombaan Tetris. Dan saya ikut perlombaan Tetris waktu itu. Saya ikut sampai dari 0, itu sampai habis angkanya, sampai balik lagi ke 0 lagi. Main berapa jam saya? Saya pikir 2 jam, 3 jam. Enggak. Saya dulu main Tetris, kalau main Tetris itu bisa seharian, dan itu latihan. Saya berlatih begitu sampai akhirnya saya mahir. Dulu saya belum bertobat, sekarang begitu saya bertobat, saya bilang betapa sia-sianya waktu itu. Saya hobi dulu nonton. Sehari bisa 3-4 kali saya nonton. Saya punya film itu banyak, bertumpuk-tumpuk. Tapi apa yang saya dapat? Nggak ada. Tidak ada sesuatu pun yang kita dapat dari dunia ini. Kita hanya bisa mendapatkan sesuatu ketika kita cari Tuhan. Engkau gak pernah bisa puas dengan melerai stresmu dengan main game. Gak bisa. Pak, saya lagi stres, Pak, saya mau main game. Tambah stres tanpa kamu sadar. Kenapa? Karena itu otak kita bekerja ekstra di situ. Saudara lagi stres, datang ke Tuhan, ditenangin. Tuhan bilang, marilah kepadaku, hai engkau letih lesu dan beban berat, aku memberimu rest. I give you rest, kata Tuhan. Istirahat. Bukan I give you stress. Saudara sadar, saudara merasa diri lagi stres, lagi tertekan, saudara lari cari hiburan. Saudara cari hiburan, main game, saudara nonton film. Saya bilang, kamu tambah stres. Tapi kamu tidak sadar.
Nanti sadar begitu duitmu sudah habis kamu bayar. Wah, begitu saya di kasir, Pak, saya tahu sekarang stresnya di mana. Bukan hanya itu. Banyak orang gini, lagi stres, lari pergi makan. Stres makan, setiap stres makan. Saya tanya sama dia, hilang nggak stresnya? Enggak. Begitu akhir bulan tagihan datang, tambah stres. Nggak pernah bisa dilerai stres dengan cara dunia. Stres tidak pernah bisa dilerai dengan cara dunia. Stres hanya bisa dilerai dengan kehadiran Allah. Sampai sini ngerti? Banyak orang terikat dengan game, akhirnya dia mengalami gangguan fungsi atensi. Fungsi atensinya terganggu. Fungsi atensi apa? Perhatian. Dia mengalami perubahan juga fungsi eksekutif. Artinya apa? Keputusannya akan berubah. Bahkan dia akan mengalami juga fungsi inhibisi. Artinya dia akan menutup diri dan membatasi diri. Coba lihat, bukan hanya game, tapi juga tontonan. Begitu saudara terikat dengan tontonan, saudara akan menutup diri. Ada cowok deketin saudara, nah udah mau matanya nggak sipit kayak yang gua nonton. Nggak mau gua lagi seneng yang jenggotnya panjang-panjang. Saudara bisa gitu. Jadi saudara mulai hanyut di bawah tontonan itu. Dan saudara pikir semua yang begitu itu akan membawa kenikmatan buat saudara. Itu salah fatal. Sekali lagi, banyak orang mengalami gangguan atensi, perhatian. Mengalami gangguan fungsi eksekutif, keputusan. Banyak keputusan-keputusannya akhirnya meleset. Dan mengalami gangguan fungsi inhibisi, artinya mulai membatasi diri. Game masuk dan tontonan juga masuk, merusak karakter orang, jadi pemarah. Game akan membuat orang disorder, keterikatan, dan gak bisa lagi diatur. Hati-hati loh. Sekali lagi saya bilang hati-hati. Sekarang, apa aja sih masalah yang dihadapin ketika saudara mulai terikat dengan tontonan atau dengan game? Masalah yang pertama, saudara akan mengalami depresi. Masalah yang pertama, orang yang terikat dengan game akan mengalami depresi. Depresi, kok bisa depresi? Iya, karena kenapa? Karena kurang tidur, kurang makan, ganggu fungsi lambungnya, nggak bisa tidur, fungsi lambung terganggu. Begitu fungsi lambung terganggu, fungsi otak pun akan terganggu. Fungsi otak terganggu, dia mengalami depresi. Makanya saya bilang, game atau tontonan yang salah yang mengikat seseorang itu akan membuat orang rusak fisiknya dan juga psikisnya. Ya, fisik dan psikis. Pertama, membuat seseorang jadi depresi, kurang tidur, makannya nggak beraturan jadi. Kalau saudara lagi asik nonton, misalnya, saudara lagi asik nonton di gadget saudara, nonton, saudara akan lupa. Udah waktunya saudara mesti makan. Betul gak sih? Saudara lagi main game. Waduh, lagi tanggung nih, lagi asik nih. Waduh, lagi asik banget. Saudara kan lupa waktunya saudara mesti makan. Ini dibiarkan, fungsi lambung saudara akan berubah. Fungsi lambung saudara berubah, merusak fungsi pikiran saudara. Halo, sampai sini ngerti gak sih? Ngerti gak? Saya cuma bilang sama saudara, jangan pernah memberi
game pada anak. Kenapa? Karena itu perangkap kuasa gelap. Lebih baik anakmu kuper daripada anakmu terikat. Halo? Saya ngomong sama guru-guru sekolah minggu yang ada di sini juga. Saya bilang sama guru-guru sekolah minggu yang ada di sini. Ingatkan anak-anak chosen untuk lepas dari game. Kenapa? Karena dia bisa menjurus nantinya kalau sudah terikat itu akan jadi depresi. Yang kedua, setelah dia depresi, dia akan gelisah. Gelisah, mudah marah. Kalau dilarang main, marah. Ngamuk, begitu HP-nya disita, ngamuk. Begitu sarannya diambil, marah luar biasa. Gelisah, kenapa? Dia juga penasaran. Aduh, gue penasaran nih, ini belum selesai nih, seri ini belum selesai nih. Ini lanjutannya gimana ya? Nanti si ini jadi nggak ya sama dia ya? Bener loh, maaf ya. Saya ngomong pengalaman saya. Begitu kita doa, begitu kita berdoa, otak kita ke sana. Si ini jadi gak ya sama si ini? Akhirnya engkau doain apa? Tuhan, biar dia jadian Tuhan. Gak ada hubungannya itu film. Akhirnya kita lari ke sana, jadi gelisah. Kenapa? Karena kita menuntut terus. Kita minta terus, minta lagi. Gelisah, mudah marah. Ketika fasilitasnya diambil atau dilarang main, ngamuk. Ketiga, pengaturan waktu kita jadi buruk. Buruk banget ngatur waktunya. Weh, mau ke gereja, game dulu sebentar. Akhirnya begitu datang gereja, telat. Kenapa? Sudah terikat kita di situ. Itu bahaya. Kita nggak bisa ngatur waktu akhirnya. Nggak bisa ngatur waktu. Karena game atau tontonan itu membuat kita penasaran. Game akan membuat saudara, ini game khusus game ya, membuat orang jadi hiperaktif. Game memicu saraf-saraf otak bekerja. Saraf otak yang bekerja ekstra. Saraf otak bekerja ekstra. Mulai dari kecil dia bekerja ekstra saraf otaknya. Apa yang terjadi? Akhirnya anak ini nggak bisa dipegang, nggak bisa dikontrol, hiperaktif. Kenapa? Otaknya sudah berubah nih, sel saraf-sarafnya sudah bekerja ekstra. Halo, sampai sini ngerti dah? Ngerti ya? Game juga membuat orang kehilangan fokus atau tidak bisa konsentrasi. Tidak bisa lagi konsentrasi, hilang fokus. Dia lagi ingat, oh gue udah sampai level berapa nih? Gue udah sampai level sekian. Diajak ngomong, weh lu, gue ngomong sama lu. Oh, gue level sekian belum selesai. Nggak bisa fokus. Kenapa? Karena dia sudah dirasuk. Maaf, saya bilang sudah dirasuk sebenarnya. Susah nggak Pak ngelepasin dia? Sulit. Nggak semudah yang kita pikirkan. Pelepasan sangat menolong. Saya bilang sama saudara, pelepasan sangat menolong. Tapi keintiman itu adalah lanjutan untuk penolongnya, melepaskan orang itu dari ikatan. Begitu saudara ketemu nikmatnya hadirat Tuhan, saya bilang sama saudara, begitu saudara ketemu nikmatnya hadirat Tuhan, saudara udah gak pusing lagi dengan apa yang saudara pegang di tangan saudara. Game akan membuat seseorang jadi hiperaktif, cepat bosan di gereja, bosen lah.
main game aja. Berapa banyak saya ngelihat orang main game di gereja, di ibadah, sampai pendeta teman-teman saya bilang, wah Pak, di gereja main game seakan-akan firman itu tidak berarti. Iya, kenapa? Sudah terikat. Itu sudah terikat. Saya bilang ya, roh jahat masuk ke jiwa orang dan merusak jiwa orang. Akhirnya kita udah nggak bisa hidup di situ. Berikutnya, setelah dia tidak fokus, hiperaktif, dia akan mengalami fobia sosial. Fobia sosial. Orang yang terikat dengan game atau tontonan, dia kebanyakan akan menutup dirinya. Dia tutup dirinya. Kenapa? Gue main aja dah. Gue main terus, gue penasaran dengan ini. Main. Tanpa sadar, dia mulai tertutup. Dia mulai gak bisa bersosialisasi. Udah sulit bersosialisasi. Itu bahaya. Oke? Yang berikutnya, jelas, game akan membuat seseorang kecanduan. Tidak bisa lepas. Karena apa? Karena game itu adalah salah satu produk roh jahat, dan game itu dibuat agar seseorang terikat. Game akan membuat seseorang juga jadi pemalas. Saudara lihat ya, perhatikan ya, kalau saudara punya anak, saudara lihat, udah mulai jadi males gak? Males-malesan, disuruh bikin tugas marah-marah, disuruh begini marah-marah. Itu pengerusakan karena game. Saya bilang itu salah satu bentuk pengerusakan karena game. Sampai sini ngerti dah? Ngerti ya? Mulai kecanduan, jadi pemalas. Kerjain apa-apa pun malas. Otaknya cuma ada satu. Saya harus nyelesain stage ini. Saya harus nyelesain bagian ini. Gimana caranya saya ngalahin dia? Gimana caranya saya ngalahin ini? Terus ini akan terjadi. Dan roh jahat berusaha menutup saudara, waktu saudara hanya ke dia. Bukan lagi ke Tuhan. Game akan membuat seseorang itu jadi menutup diri. Atau tontonan juga membuat seseorang jadi menutup diri. Menutup ruang interaksi dengan orang lain. Saudara gila nonton, saudara nonton film apa, satu film yang saudara sangat favoritkan. Misalnya, saudara senang banget Meteor Garden misalnya. Ketika ada cowok datang ketemu saudara bilang, nggak mau nggak kayak Tom Hanks gitu. Nggak mau nggak kayak dia, nggak romantis, nggak ini, nggak itu. Akhirnya apa? Kita menutup diri kita. Kita masuk di dalam ini yang saya bilang, dunia hayal. Orang yang terikat dengan tontonan atau game, dia tanpa sadar dia masuk dalam dunia hayal. Halusinasi. Berhalusinasi seakan-akan hidupnya seperti drama yang bisa diakhiri dengan happy ending. Saya bilang kalau saudara mau happy ending, saudara mau happy ending nggak? Mau nggak? Kalau saudara mau happy ending, hidupmu berakhir happy ending, engkau harus dekat sama Tuhan, nggak ada cara lain. Jangan sampai nanti di kuburan tulisnya RIP. RIP apa? Rest in pain. Tahu rest in pain? Bukan rest in peace, rest in pain. Meninggal dalam kesakitan. Kenapa? Karena hidupnya jadi drama. Dia hidup dalam halusinasi. Dan itu cara kerja roh jahat. Bahaya luar biasa. Saudara akan jadi pemalas, menutup diri, cepat bosan. Dan berikutnya, pornografi. Saya melayani banyak orang, kalau udah pegang game, pasti larinya ke pornografi.
Begitu ada game, pasti larinya ke pornografi. Kenapa? Karena di game itu kadang suka ada iklan-iklan pornografi. Sengaja diselipin di situ supaya orang buka. Oke, sampai sini ngerti tidak? Ngerti gak? Nah sekarang tontonan. Banyak tontonan, film-film anak-anak yang sebenarnya itu jelas-jelas karya roh jahat. Contohnya apa Pak? Contohnya, kalau saudara mau tahu contohnya ya, saya bilang ya, saudara lihat Naruto, itu jelas dari roh jahat. Jelas itu asli produk roh jahat. Saudara lihat One Piece. Saudara lihat lagi, apa? Doraemon tuh di belakang. One Piece, Naruto, apalagi Dragon Ball. Dulu saya pencinta berat Dragon Ball. Saya kolektor. Saya pernah ngomong sama saudara, saya koleksi kartu Dragon Ball yang limited edition. Saya punya itu, saya bakar. Saya bakar hangus. Itu harganya puluhan juta. Saya bakar, saya nggak pusing. Tahu nggak? Dragon Ball, tiap kali dia mau keluarin bola apinya, dia keluarin mantra, betul nggak? Ya, mantranya itu hidup loh. Mantranya hidup. Siapa lagi? One Piece, sama, hidup. Semua mantra-mantra dari film-film itu hidup. Naruto, Transformer, iya betul. Saya punya pengalaman Transformer. Tapi kalau saya cerita nanti jadi panjang. Gak apa-apa. Transformer. Saya punya ponakan. Anak kakak saya di Kanada. Anak ini terikat dengan Transformer. Tiap hari dia nonton dari pagi, siang, sore dia nonton Transformer. Dia nonton terus Transformer. Kakak saya berdoa, kakak saya bilang anak itu sudah terikat. Ya, dia buang. Tuhan suruh buang disknya. Tuhan suruh buang, dia buang. Diam-diam dia buang di lantai bawah, di lantai dasar. Dia buang, gak ada yang seorang pun tahu. Anak ini jam 2 pagi, anak ini teriak-teriak. Mama. Kenapa? Sakit, panas badannya. Tahu nggak dia bilang apa? Bumblebee datengin saya, dan Bumblebee ngomong sama saya, kenapa saya dibuang? Bumblebee tahu? Yang kuning. Dia bilang, kenapa saya dibuang? Dan ini tujuannya apa? Mengikat. Bukan hanya itu, banyak lagi sebenarnya produk-produknya. Banyak lagi. Avatar, sama. Jadi pas saya nonton apa? Ya udahlah, berita aja lah. berita juga gak enak Pak. Ini ribut-ribut ini, ya udah, gak usah nonton, doa aja lah. Perhatiin ya, saya ngomong sama bapak-bapak yang punya anak atau ibu-ibu yang punya anak. Hati-hati. Hati-hati dengan menyuguhkan apa yang anakmu tonton dan apa yang anakmu mainkan. Hati-hati. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh pada masa depannya nanti. Game atau film, saudara bisa akses ke dunia, bisa lewat game atau film, saudara bisa masuk ke dunia seksual. Dan game atau film itu banyak menampilkan produk-produk seksual. Oleh sebab itu, maaf ya, saya nganggap semuanya sudah dewasa di sini ya. Game atau film itu akan mempengaruhi hormon reproduksi. Game atau film akan mempengaruhi hormon reproduksi seseorang. Bapak berani ngomong gitu? Saya berani ngomong gini karena saya pelayanan. Melayani di bidang pelepasan.
Dan banyak orang tanpa sadar jadi maniak seperti itu. Kenapa? Karena apa yang dia tonton dan apa yang dia mainkan, apa yang ada di tangan dia, itu masuk ke otak, dia ngerusak saraf-saraf orang. Dan pengerusakan karena game, karena tontonan, dan karena pornografi, pengerusakannya itu lebih dari pengerusakan gelombang ini, gelombang apa, telepon. Itu lebih rusak otak orang daripada itu. Oke? Saya mau cepat nih, tinggal 15 menit kayaknya. Saya mau cepat masuk ke celah berikutnya. Celah berikutnya. Nggak ada sanggahannya. Nggak ada sanggahannya. Nggak ada ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya sama game ya. Hati-hati ya sama tontonannya. Ya, oke. Celah berikutnya. Celah berikutnya setelah transfer media. Celah berikutnya yang parah. Saya bilang sama saudara, ini bukan masalah simpel. Sakit hati itu masalah fatal. Sakit hati itu masalah fatal. Banyak orang merasa tidak sakit hati. Banyak orang merasa tidak sakit hati. Banyak orang merasa, gue ngampun. Biasa, penampilan biasa. Di dalam tidak ada yang tahu. Dan itu namanya kemunafikan. Di luar saya bisa salaman. Di luar saya bisa ketawa. Di dalam munafik. Saya ingat saya ngomong sama saudara, munafik apa? Munafik itu apa yang diucapkan dan apa yang dibuat itu tidak sepadan. Tidak sesuai. Itu munafik namanya. Berapa banyak kemunafikan di dalam gereja? Kenapa? Karena ini. Ini bahaya sebenarnya. Ini salah satu bentuk bahaya kuasa kegelapan yang masuk juga di dalam gereja. Saya cuma bilang sama saudara, berhati-hati dengan celah ini. Saya berapa kali saya ngelayanin orang. Kenapa di Iktus Ministry, sakit hati itu selalu taruh dia di atas. Pertanyaan tentang sakit hati itu selalu taruhnya di atas. Kenapa? Karena itu kunci. Kalau ini nggak mau mengampuni, kalau dia nggak mau mengampuni, kita nggak bisa lepasin. Nggak ada seorang pun, nggak ada, Tuhan pun bilang, Tuhan pun nggak bisa lepasin kau kalau kau nggak ngampunin. Kemarin saya dapat kedatangan sesuatu orang ibu. Dia bilang gini, dia datang dengan semangat. Begitu saya bilang, ngampunin dong suamimu. Saya ngampunin, Pak, saya sudah tinggal serumah, saya sudah bareng-bareng ini. Tapi saya tahu, ini orang benci. Ini orang benci. Kelihatan dari gelagatnya. Maaf ya, mungkin saya banyak interaksi sama orang, dari cara ngomong orang saya tahu dia lagi sakit hati. Begitu saya ngomong, dia langsung bilang, oh begini. Saya bilang, ngampunin suami. Dia pertama bilang, saya ngampunin. Saya bilang, ngampunin suami. Bukan begitu cara mengampunan. Dia bilang, akhirnya dia terbuka, dia bilang, tidak, saya tidak akan mau ngampunin. Baru kebongkar. Itu baru terbongkar kepahitannya. Banyak orang menyelubungi rasa pahitnya dengan cara hidup benar, katanya. Saya bilang, kamuflase semuanya. Kamuflase semuanya. Kalau kamu tulus, itu tidak ada kamuflase di situ.
Saya pernah bilang nih sama saudara ya, pemberian itu suka rela. Suka rela. Saya pegang nih, saya nolong Pak Gani, itu suka rela. Suka rela ya Pak. Kalau saya suka, ya saya rela. Kalau saya nggak suka, saya nggak akan rela, walaupun saya pegang. Gua nggak rela. Kenapa? Gua nggak suka. Sekali lagi saya bilang, banyak sekali kemunafikan di dalam hati orang, tapi dia nggak sadar. Bahaya luar biasa saudara, bahaya luar biasa. Lukas 9 ayat 54 sampai 55. Lukas 9 ayat 54. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Dia pakai kuasanya untuk ngancurin orang lain. Dia bilang, Tuhan, apakah Engkau mau aku berdoa supaya api turun dari langit dan menghancurkan orang-orang Samaria? Tuhan bilang apa? 55. Lukas 9 ayat 55. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Iya, bahasa Inggris ya. Rebuke, menegur, menengking. Kenapa? Karena Tuhan tahu ini ada kepahitan di situ. Kalau ada kepahitan, ada roh jahat. You terluka, you boleh bilang saya mengampuni, saya salaman, saya rela. Nggak bisa dibohongin. You berhadapan dengan Allah yang tidak bisa kamu bohongin. Di situ dibilang rebuke them and say, kamu tidak tahu roh apa yang bekerja di balik kamu. Kamu nggak tahu roh apa yang lagi bekerja di balik kamu. Karena ada roh jahat di balik kamu. Kamu kepahitan, kamu sakit hati. Kamu tidak rela sama orang lain. Sorry, maaf. Saya kalau soal sakit hati saya agak gembar-gemborin, saya agak keras. Kenapa? Kenapa saya harus tekanin masalah sakit hati ini? Karena ini masalah terselubung yang ada di dalam. Yang tahu cuman kita sama Tuhan. Dan kita ahli berkamuflase. Sekali lagi saya bilang, kita ahli berkamuflase. Saudara nggak pernah bisa ngampunin orang dengan dua cara. Ketika ada dua hal di dalam saudara. Satu, ketika saudara punya harga diri. Saudara nggak akan bisa berdamai, nggak akan bisa sukarela sama orang lain. Ketika saudara masih punya harga diri. Kedua, saudara nggak akan bisa berdamai dengan orang lain kalau ada roh jahat di dalam saudara. Saudara akan jadi mudah sekali terluka kalau ada roh jahat di dalam saudara. Saya bilang sama saudara, kapan Pak saudara saya tahu kalau saya masih terluka? Saudara coba ngomongin orang itu. Coba saudara ngomongin orang itu. Asiknya luar biasa. Saudara coba jelekin orang itu, saudara akan lihat kekurangannya banyak luar biasa. Itu indikasi saudara masih terluka. Ketika saudara lihat, wah dia mau begini, dia begini, dia begini, dia begini. Saya kalau ketemu orang share, saya bilang dia masih begini, 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 begini. Saya bilang, ini pasti luka ini. Saya ngelayanin banyak orang dan saya ngeliat hampir 99% orang itu luka. 99% orang yang dilayani pasti menyimpan sakit hati.
14 ayat 1 Samuel 16 ayat 14. Tinggal sedikit lagi saya nanti minggu. Oh, udah dibuka. Oke. Ini pastelnya bukain sekalian. 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan Banyak orang tanpa dia sadar, roh Allah sudah mundur dari dia. Terus dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Tuhan izinin ada roh jahat di dalam dia. Bukan Tuhan izinin, artinya karena dia buka celah, dia mengizinkan roh jahat itu merusak dirinya. Terus ayat 23. 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Jadi Saul kerasukan. Dia seperti marah terus. Tiap kali dia marah, Daud ambil kecapi, nyanyi. Terus Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. ketika Daud nyanyi, nyembah, roh jahat mundur. Banyak orang ketika dia sakit hati, dia ada roh jahat, dia nyembah, roh jahat mundur. Roh jahatnya mundur dulu, dia tetap nyembah. Tapi kalau dia tidak beresin hatinya, roh jahat itu masuk lagi. Ngerti gak sih maksud saya? Ngerti gak sih? Ngerti gak? Ini maksudnya. Kalau saudara lebih baik datang ke Tuhan, kalau saudara ada luka sama orang, saudara lebih baik datang ke Tuhan, saudara bilang, Tuhan, aku susah lo ngampunin dia Tuhan. Tapi Tuhan, saya mau Tuhan ngampunin dia. Tuhan gak pernah datang ke orang dan Tuhan bilang, lu bisa gak ngampunin dia? Enggak. Tuhan datang ke orang dan Tuhan bilang, nak, kamu mau ngampunin dia? Terpukau ya. Kamu mau nggak ngampunin dia? Tuhan nggak pernah dia nanya bisa atau enggak. Tuhan nanya mau atau enggak. Bisa atau enggak itu urusan Tuhan. Mau atau enggak itu keputusan kita. Sekali lagi saya bilang ya, ingat hati-hati. Jangan ada kamuflase. Saudara boleh menyimpan, boleh saudara kemas baik-baik kepahitan saudara itu. Tapi kepahitan ini tidak bisa dikibuli. Tuhan gak bisa dikibuli dengan kemasanmu. Gak bisa. Tuhan bilang, kotoran dibungkus serapi apapun, baunya pasti tercium. Baunya pasti tercium. Tapi Pak, sakit banget Pak. Tuhan seakan-akan, maaf saya bilang ya, saya bilang seakan-akan Tuhan sepertinya nggak mau tahu soal sakitnya kita itu. Saya kasih tanda kutip di sini, jangan salah mengerti. Jangan salah mengerti. Seakan-akan kok Tuhan nggak nolong saya, kok dia bisa semena-mena terhadap hidup saya. Kok dia bisa bikin gitu terhadap hidup saya, dan dia serasa semena-mena sama saya. Dan sepertinya Tuhan kok biarkan ini terjadi. Saya cuman bilang ya sama saudara ya, terkadang ketajaman kasih kita kepada orang lain itu hanya bisa dibuktikan ketika kita dilukai oleh orang itu. Ketajaman kasihmu kepada orang lain hanya bisa dibuktikan ketika engkau dilukai oleh orang itu. Tetap gak kamu mau mengampuni dia? Tetap gak kamu mau mengasihi dia? Dan mengasihi dan mengampuni yang benar itu tanpa kamuflase.
Oke. Sampai sini paham? Ya. 1 Samuel 18 ayat 9 sampai 13. 18. Satu Samuel 18 ayat 9. Setiap hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Mendengki Daud. Kenapa? Dia iri sama Daud. Kenapa? Karena Daud dipakai Tuhan. Saya bilang sama saudara, iri hati itu tidak jauh berbeda dengan sakit hati. Ulangin kata saya, ulangin sama-sama. Iri hati tidak jauh berbeda dengan sakit hati. Nggak berbeda, rusaknya sama, hancurnya sama. Kalau udah masuk yang namanya iri hati, itu udah masuk roh jahat di situ. Dan roh jahat masuk di situ, itu udah masuk pengerusakan di situ. Beberapa orang ngomong sama saya, Pak, tunjukin dong Pak, siapa aja di Chosen yang ada roh jahat. Saya bilang, saya nggak akan ngomong. Tapi saya tahu. Saya cuman bilang, kalau saudara, Pak, saya butuh pelepasan, silakan. Tapi saya tidak akan ngomong. Banyak roh jahat ini orang, tidak akan. Dulu saya sering ngomong, lu pelepasan roh jahat, pelepasan lu. Tidak bisa, sekarang saya nggak mau ngomong. Saya bilang, lah lu sadar sendiri aja lah. Udah dewasa lah. Nggak mau ngomong-ngomong gitu. Terus lanjutkan ayat 10. 1 Samuel 18 ayat 10. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Roh jahat yang daripada Allah berkuasa atas Saul. Karena apa? Karena kepahitan, karena iri hati. Roh jahat masuk di situ. Terus? Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. 11. 1 Samuel 18 ayat 11. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelaknya sampai 2 kali. Iya. Kalau orang lagi sakit hati, dengar ya, baik-baik kata saya. Orang yang sakit hati sulit berdoa buat orang yang menyakiti dia. Bahkan orang yang sakit hati itu lebih suka orang itu mati. Betul gak sih? Saya ngomong fair ya. Saudara misalnya disakitin sama orang, saudara sakit berdoa, Tuhan, sebagaimana Engkau membalasku 10 kali ganda, balas dia Tuhan 100 kali ganda dengan apa yang dia buat. Kadang kita lebih suka orang lain celaka, orang lain menderita. Kita lebih suka itu. Kenapa? Karena di dalam kita ada yang jahat. Itu kita sama seperti Saul. Dia ambil tombak, dia tancap ke Daud 2 kali. Tapi gak kena. Terus lanjutkan. 1 Samuel 18 ayat 12. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Tuhan sudah undur. Biasanya orang yang nyimpen sakit hati tanpa dia sadar, roh Allah sudah mundur dari dia. Bahaya gak sih sakit hati itu?
Roh jahat mundur loh. Roh Kudus mundur loh. Roh Kudus mundur loh. Susah saudara nyebut nama orang itu. Sulit. Kenapa? Pada dasarnya saudara masih menyimpan luka itu. Terus 1 Samuel 18 ayat 13. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000. Sehingga iya. Nah, ini dia jelas orang yang pahit hati itu pasti akan menghindar. Sakit hati itu pasti akan menghindar. Pak Gani ngelukain saya, tiap ada Pak Gani, saya lari ke toilet. Kenapa? Pada dasarnya saya nggak mau ketemu dia. Gampang ngelihat orang, indikasi orang sakit hati itu gampang. Satu, saudara bisa pelajari gerak-gerik karakternya, semua ucapannya, omongannya. Saudara akan bisa lihat dia masih simpen pahit hati gitu aja. Saudara bisa lihat juga dari kehidupannya sehari-hari. Dia masih terluka. Itu nggak bisa dibohongin, benar-benar nggak bisa dibohongin. Dia luka sebenarnya, tapi dia nggak mau ngaku. Lebih baik kita ngaku deh sama Tuhan. Tuhan, saya sakit Tuhan, tapi tolong saya Tuhan, saya mau. Sakit loh Tuhan. Tuhan bilang, gue tahu lo sakit. Tapi kalau kamu nggak mau ngampunin, aku yang sakit, kata Tuhan. Kalau kamu nggak mau berdamai, aku yang kamu sakitin. Tuhan cuma ngomong gitu sama kita. Mau nggak kita berdamai dengan orang lain? Sakit Pak. Sakit. Saya bilang, nggak ada pilihan. Kita nggak diberi pilihan. Benar-benar kita nggak diberi pilihan sama Tuhan. Soal melakukan firman, kita tidak boleh berkata tidak. Soal melakukan firman, kita hanya bisa bilang, iya Tuhan, saya lakukan. Saya mau taat sama Tuhan. Ya. Enggak, kita sulit loh. Selama otak saudara masih bekerja, sulit. Selama ego saudara masih menguasai, sulit saudara berdamai dengan orang. Akhirnya apa? Dulu kita mesra, sekarang kita merana. Kita mulai pasang jarak. Gue pasang jarak. Ada benteng di antara kita. Bentengnya itu siapa yang bangun? Kita sendiri yang bangun. Tuhan gak pernah bangun benteng. Kita yang bangun benteng itu. Satu, saya lukain, cas. Dia beresin. Saya lukain lagi, cas. Lukanya belum beres, udah dilukain lagi. Dan roh jahat itu ahli membuat luka saudara menganga terus. Saya bilang ya, roh jahat itu ahli membuat lukamu menganga terus. Gimana caranya? Diingetin terus. Diingetin lagi, sampai engkau punya mentalitas korban. Sedikit ya, penutup. Kepahitan sakit hati bagaikan duri di hati kita yang menusuk luar biasa dalamnya sampai saudara mati. Sekali lagi saya bilang, kepahitan atau sakit hati bagaikan duri. Saya tambahin deh, kepahitan, sakit hati, iri hati. Bagaikan duri di hati kita yang menusuk luar biasa dalamnya. Kian hari kian dalam sampai mati. Kepahitan. Buah dari
Ego. Kepahitan adalah buah dari ego, dan ego membuahkan kepahitan berbuahkan buah dari ego. Ego berbuahkan harga diri. Harga diri akan membuahkan rasa benar. Rasa benar akan membuahkan mentalitas korban. Lihat urutannya. Kita akan meratapi diri kita dan kita bilang, kita ini korban. Saya tanya sama saudara, korban dari siapa? Korban dari siapa? Korban dari siapa? Dari siapa? Saya bilang, dari egomu sendiri. Dari ego kita sendiri. Saya dikorbanin Pak, saya dikorbanin sama dia. Enggak, kamu nggak dikorbanin. Egomu yang membuat kau jadi korban. Ego kita yang membuat kita jadi korban. Amin. Minggu depan kita lanjutkan. Minggu depan kita bahas sakit hati ini lebih dalam.